Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansya Gomba. Saya dari kelas C Pendidikan Matematika semester 5. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang multimedia pembelajaran yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang saya beri nama Pandai atau Presentasi Atraktif dan Dekoratif Alur Ilmu. Untuk presentasi saya bertemakan permainan. Ya, permainan atau game. Jadi sebentar ada tombol-tombol dan juga komen-komen lain yang saya akan jelaskan pada saat dimulai permainan atau presentasi PowerPoint saya. Nah, untuk memulainya, kita bisa tekan langsung klik untuk bermain. Untuk materi yang saya bawakan yaitu statistika kelas 12. Sebelum saya memulainya, tentu saja saya akan menunjukkan petunjuk-petunjuk level yang akan kita lakukan pada game berikut. Nah, untuk petunjuknya bisa kita tekan pada tombol petunjuk level. Ada 3 level yang disediakan, yaitu yang pertama menyajikan data, yang kedua ukuran pemusatan data, dan terakhir yaitu ukuran penyebaran data. Nah, untuk video pembelajaran di dalam game sebentar akan ada video pembelajaran di setiap level. Dimohon untuk dapat menyimak dengan baik dikarenakan setelah melihat video pembelajaran kita akan mulai bermain games tanya jawab dengan tingkat kesulitan tertentu. Nah, untuk tingkat kesulitannya saya bagi menjadi 3, yaitu ada yang easy, medium, dan juga hard. Tingkat kesulitannya memang tidak ada indikator detail, easy itu bagaimana, medium itu bagaimana, dan juga hard itu bagaimana. Namun saya bisa pastikan bahwa soal yang di easy itu lebih gampang daripada medium, dan juga medium lebih gampang daripada yang hard. Nah, untuk jenis soal yang saya gunakan dalam game sebentar yaitu pilihan ganda. Ada A, B, C, dan D. Lalu jika misalnya kita memilih jawaban yang salah, maka dia akan menimbulkan indikator salah seperti ini. Jika benar, dia akan menimbulkan indikator benar seperti ini. Nanti sebentar kita akan bahas pada saat presentasi dan memulai gamenya. Nah, jika sudah siap, maka kita akan menekan tombol 01 untuk memulai level 1. Kita langsung saja mulai untuk level 1-nya. Di sini kita bisa langsung saja lompat ke 3, ke 1 juga, dan menu-menu lain yang kita akan tekan karena di sini adalah PowerPoint yang atraktif saya sudah buat. Jadi bisa pindah-pindah ke level yang Anda suka sebisa mungkin. Nah, untuk level 1 kita akan melakukan games dengan materi menyajikan data. Nah, kita langsung tekan saja. Di sini materinya ada 2, kita bisa tekan kedua-duanya. Mau pilih salah satu untuk yang membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal atau yang data kelompok. Nah, untuk yang saya pilih dulu yang data tunggal untuk memulai presentasi. Nah, pada slide selanjutnya terdapat video pembelajaran materi membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal. Jadi dimohon untuk menyimak. Nah, ketika kita menekan mulai, maka video pembelajaran akan segera dimainkan. Maka dari itu kita langsung saja memulai video pembelajarannya. Data tunggal. Berikut ini adalah data nilai matematika 40 siswa kelas 11 IPS SMAN Indonesia Raya. Data mentah ini ya. Perhatikan datanya. Untuk membuat daftar distribusi frekuensi tunggal, sebaiknya data diurutkan dulu mulai yang kecil hingga yang besar seperti ini. Ini untuk memudahkan ya. Setelah diurutkan, baru kita bisa membuat daftar distribusi frekuensi tunggal dengan mudah seperti berikut ini. Tabel distribusi frekuensi data tunggal dari data mentah di samping sebagai berikut. Langkah pertama kita buat tabel kosongnya dulu ya. Kolom pertama kita beri nama nilai, kolom kedua kita beri nama frekuensi atau banyaknya data. Untuk kolom nilai kita isikan mulai data yang terkecil sampai data yang terbesar ya, diurutkan seperti ini. 3 yang terkecil, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang terbesar ya. Di bawahnya jumlah untuk jumlah frekuensi. Nah, sekarang frekuensi atau banyaknya nilai 3 ada berapa? Kita lihat data yang sudah diurutkan. Nilai 3, 1, 2, 3, ada 3. Jadi tulis di frekuensi itu 3. Nilai 4, 1, 2, 3, 4. Nilai 4 ada 4. Frekuensinya ya.
Nilai 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nilai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12. Nilai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nilai 8, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nilai 9, 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi totalnya jumlah banyaknya data adalah 40. Jadi demikianlah cara membuat daftar distribusi frekuensi tunggal. Mudah sekali ya. Nah, setelah video pembelajaran telah selesai, maka kita masuk kepada soal. Nah, di sini ada 2 indikasi untuk tingkat kesulitannya. Di sini ada yang easy dan juga ada yang medium. Nah, kita bisa pilih antara 2 ini mana yang kita akan pilih. Misalnya saya pilih yang easy terlebih dahulu. Nah, ini bentuk soal untuk yang easy. Nah, misalkan dari tabel di atas manakah data yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, dari sini kita bisa pilih ada A, B, C, dan D-nya. Misalnya saya tekan yang A. Nah, maka dia akan menunjukkan indikator salah jika kita menekan jawaban yang salah. Nah, misalkan kita tekan juga 41. Nah, benar. Jika misalnya kita pilih jawaban yang benar, maka dia akan menunjukkan indikator benar. Begitu pula dengan yang lain-lain. Jika misalnya saya tekan, dia akan salah. Lalu di sini juga akan salah. Jika kita menekan jawaban yang benar, maka akan timbul bagan pembahasan. Nah, jika kita menekan bagan pembahasan, maka akan memunculkan jawaban mengapa sampai C itu adalah pilihan yang tepat. Untuk data yang memiliki frekuensi yang paling tinggi yaitu 41. Mengapa? Karena di sini di dalam tabel kita bisa analisa bahwa ada 6 variabel yang memuat angka 41. Maka dari itu, 41 adalah data yang memiliki frekuensi paling tinggi. Setelah itu kita bisa langsung pilih saja icon kertas untuk kembali pada laman menu difficulty. Nah, seperti ini. Jadi kita kembali lagi kepada laman menu untuk tingkat kesulitan. Tadi kan kita sudah pilih easy, sekarang kita harus pilih yang medium. Nah, untuk soal medium akan ditimbulkan ketika kita menekannya. Nah, berikut untuk soalnya. Dari tabel di atas, manakah data terkecil, terbesar, dan jumlah data secara berturut-turut. Nah, jika kita analisa misalnya kita pilih saja untuk A-nya, salah. Kalau kita pilih D misalnya, salah juga. Misalnya kita pilih B. B ini kalau tidak salah jawaban yang benar. Nah, jika benar, maka seperti biasanya akan ada bagan pembahasan di samping kanan bawah. Kita tinggal bisa menekannya dan akan ada pembahasan untuk mengetahui kenapa sampai B itu adalah pilihan yang tepat. Misalnya di sini, data terkecil itu berapa? Di sini kan 13. Kenapa sampai 13? Kebetulan ini adalah data terurut, jadi kita bisa dengan gampang mencari data yang paling terkecil dan paling terbesar. Nah, di sini ada yang paling kecil yaitu 13 dan juga yang paling besar adalah 44. Dan juga untuk jumlah datanya kita bisa lihat dari banyaknya kolom dan baris. Jadi kita tinggal kalikan saja untuk kolomnya berapa, ada 10 dan juga barisnya ada 8. Maka menghasilkan 80 untuk jumlah datanya. Kita juga bisa hitung manual satu persatu namun agak lama, jadi kita langsung kalikan saja untuk baris dan kolomnya untuk mendapatkan jumlah data dari suatu tabel. Nah, di sini 80. Jadi 13, 44, dan 80. Maka jawaban B adalah jawaban yang paling tepat. Kita balik lagi ke halaman difficulty. Jika kita sudah selesai untuk kedua tingkatan soal, maka kita bisa lanjut kepada materi selanjutnya dengan menekan ikon buku di pinggir atas kanan. Nah, di sini kan kita sudah selesai untuk materi pertamanya, untuk data tunggal. Maka kita bisa lanjut kepada data yang kelompok dengan menekan bagan data kelompok. Nah, seperti biasanya, slide selanjutnya akan ditimbulkan video pembelajaran. Maka kita tinggal menekan mulai untuk memutar video tersebut. Saya akan tekan putar sekarang. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan kalau kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi atau data kelompok, itu langkah awal kita harus mengurutkan angka-angka atau data yang telah diberikan itu
menjadi beraturan dari angka terkecil hingga angka terbesar. Oke, harus diurutkan terlebih dahulu biar mudah. Nah, sekarang data yang sudah diberikan ke kami, ini sudah kami urutkan dari angka terkecil, oke, dari angka terkecil sampai angka terbesar. Sudah kami urutkan. Nah, setelah diurutkan, baru yang selanjutnya itu kita cari banyak kelas. Oke, kita cari banyak kelas. Nah, banyak kelasnya gini. Berapa banyak? Dia nanti ke bawah sini. 1, 2, 3, dan selanjutnya. Itu maksudnya dari banyak kelas. Dengan rumus yang dipakai, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini banyaknya angka. Oke. Lanjut sama dengan 1 ditambah 3,3 log. Ingat, tadi banyak data. Coba kita hitung datanya ada berapa di sini. Yaitu setelah kami hitung datanya ada 30 angka. Maka N-nya sini nilainya 30. Lanjut sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30 berapa? Yaitu lebih kurang 1,477 12 sekian. Oke. Lanjut 1 ditambah 3,3 kali 1,47712 berapa? Itu lebih kurang 4,8745. Nanti untuk kebenarannya silakan cek pakai kalkulator. Sama dengan 1 ditambah 4,8745 berapa? Yaitu 5,8745. Oke, maka kalau dibulatkan, ini kan 5,8 nih. Maka kalau dibulatkan jadi itu 6. Harus dibulatkan. Oke, maka banyaknya kelas nanti itu berurutan ke bawah, itu ada 6 buah kelas. Oke. Nah, lanjut setelah banyak kelas baru kita cari interval atau panjang kelas. Interval atau panjang kelas. Panjang kelas. Nah, panjang kelas itu rumusnya yang dipakai itu I sama dengan jangkauan per banyak kelas. Banyak kelas. Nah, untuk jangkauan ini diperoleh dari data terbesar atau angka terbesar nih dikurangkan dengan angka terkecil. Oke, maka untuk nilai jangkauan itu kita peroleh 98. Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, bagi adik-adik atau rekan-rekan yang masih ragu ataupun masih kurang paham, itu boleh ditanyakan langsung lewat kolom komentar kami. Atau boleh juga lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Itu insya Allah akan kami bantu sampai kalian bisa dan secara gratis tentunya. Oke, lebih kurang kami mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah video telah selesai, maka akan timbul juga bagan untuk soal yang tadi, sesuai dengan kesulitan yang kita akan pilih. Nah, untuk soalnya terbagi dua, yaitu ada yang medium dan juga hard. Misalnya saya pilih yang medium terlebih dahulu. Nah, berikut ada tabel, lalu pertanyaannya yaitu ada berapa siswa dengan berat badan 52-57 kg. Misalnya saya akan pilih jawaban yang nomor 16. Salah. Lalu saya akan pilih misalnya yang 7. Salah juga. Saya pilih yang D ya. Salah juga. Dan misalnya saya pilih yang 9, maka akan timbul indikasi benar. Dan juga seperti biasanya ada bagan pembahasannya di sebelah kanan bawah. Kita bisa menekannya dan ini adalah pembahasannya.
Jadi kita bisa lihat langsung untuk nilai intervalnya. Pada bagan 52-57 berada di kelas 3, yaitu lebih dari sama dengan 51,5. Maka dari itu kita bisa langsung lihat frekuensinya dengan cara mengurangi jumlah frekuensi kumulatif di bagan nomor 3 dan juga di bagan nomor 4 untuk mendapatkan jumlah frekuensi pada interval nilai antara 52 sampai 57 kg. Karena itu 28 dikurangi 19 akan mendapatkan 9. Setelah itu kita kembali lagi kepada menu difficulty. Setelah medium kita sudah selesai, sekarang kita akan pilih untuk yang level hard. Nah, jika kita tekan, di sini akan munculkan soal yang level hard. Di sini juga ada tabel. Jadi pertanyaannya, berapakah median dari tabel berikut? Nah, kita bisa pilih dari 4 jawaban tersebut, misalnya D kita pilih, salah. Lalu C misalnya kita pilih. Nah, benar. Jika benar, akan ada juga pembahasan di samping kanan bawah. Bagan ini sangat fleksibel, jadi kita bisa tekan di beberapa tombol dimanapun, lalu bisa kembali lagi. Misalnya saya pilih A dan juga kembali lagi. Jika jawabannya benar di di C, maka dari itu kita tinggal klik pembahasannya. Nah, untuk pembahasannya kenapa sampai C, kita bisa menemukan pada jawaban berikut. Untuk mencari median tentunya kita harus mencari nilai tengah terlebih dahulu dari sebuah tabel. Nah, di sini untuk N-nya karena 40 untuk jumlahnya, maka kita bagi 2 untuk mendapatkan nilai mediannya. Nah, nilai mediannya kita dapat 20. Kita tarik saja 70 sampai 79. Karena kelas yang kita ambil adalah 70 sampai 79 atau kelas yang ketiga, maka selanjutnya kita masuk saja kepada bagian TB-nya, yaitu untuk mendapatkannya kita kurangi dengan 0,5, yaitu 70 kurang 0,5 akan menghasilkan 69,5. Setelah itu kita cari untuk F mediannya, yaitu 15 frekuensi median. Lalu untuk sigma frekuensi mediannya kita tambahkan 4 tambah 8 untuk membentuk frekuensi total dari kelas 3 dan akan mendapatkan 12 untuk frekuensi total kelas. Dan juga C-nya kita pakai 10 karena itu interval dari setiap kelas. Dan kita masukkan kepada rumus untuk mencari mediannya. Nah, untuk Q2 atau median, yaitu TB ditambah 1/2N dikurangi sigma F Q2 per F Q2 dikali C. Kita masukkan saja nilainya dan akan menghasilkan 74,83. Itu adalah jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan tadi. Kita bisa kembali lagi ke menu difficulty. Nah, karena medium dan hard telah selesai, maka kita bisa kembali juga ke menu materi. Nah, dari sini karena materinya sudah kita selesaikan semua, maka kita bisa lanjut ke level berikutnya, yaitu level 2. Nah, kita lanjut di level 2, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, misalnya kita langsung mulai saja. Untuk materinya ada mean, median, dan modus. Nah, terbagi juga 2, yaitu ada data tunggal dan juga data kelompok. Kita bisa pilih dari kedua ini, salah satunya kita bisa tekan. Nah, misalnya saya pilih data tunggal terlebih dahulu. Saya tekan dan seperti biasanya akan ada video pembelajaran terlebih dahulu. Kita tinggal tekan mulai. Nah, di awal soal kita diberikan data secara acak. Oke, namun kali ini datanya sudah kami urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Di mana datanya itu sebagai berikut. 4, 4, 4, lalu 5, 5, lalu 6, 6, 7, 7, 7, 8 dan 9. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 data. Ingat, data ini sudah kami urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Nah, setelah kita urutkan, baru yang pertama kita akan menentukan nilai mean atau yang biasa kita sebut sebagai rata-rata. Di mana rumus rata-rata untuk data tunggal yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik sampai Xn per
N ini banyaknya data. Maka rata-rata untuk data tunggal kita kali ini yaitu X bar sama dengan, perhatikan ini data ke-1 atau X1, ini X2, X3 dan seterusnya. Maka di sini kita tulis 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 lalu ditambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 lagi tambah 7 tambah 8 dan tambah 9. Semua data kita jumlahkan. Lalu per N ini banyak data. Tadi sudah kita hitung, banyak data ini ada 12. Sama dengan, lalu tinggal kita jumlahkan saja nih. 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 5 tambah 5 sampai ditambah 9. Berapa ini kalau dijumlahkan? Nanti untuk hasilnya boleh kalian cek pakai kalkulator hasil jumlahnya. Itu kalau tidak salah setelah kami hitung jumlah angka yang di atas, jumlah total angka di atas itu ada 72. Oke? 4 tambah 4 sampai terakhir 8 ditambah 9 itu jumlahnya 72. Lalu per di bawahnya sini 12. Lalu 72 dibagi 12 berapa? Yaitu hasilnya kalau tidak salah 6. Nah, inilah dia rata-rata atomian untuk data tunggal kita kali ini, yaitu 6. Nah, itulah cara untuk mencari nilai rata-rata atomian. Lanjut ke bagian B, yaitu tentang cara mencari nilai median. Median atau yang sering kita sebut sebagai nilai tengah. Nah, untuk median atau nilai tengah itu rumusnya ada dua macam. Ada yang jika datanya ganjil, lalu ada pula yang jika datanya genap. Nah, sekarang kita bahas yang genap terlebih dahulu. Kalau datanya genap, maka rumus mediannya yaitu FE sama dengan data K N per 2 itu ditambahkan dengan data K N per 2 ditambah 1 per 2. Ini jika jumlah datanya genap. Oke, jumlah anggotanya 1, 2, 3 ini jumlahnya genap. Kalau untuk data yang ganjil, maka rumus yang dipakai yaitu FE sama dengan data K N ditambah 1 per 2. Ini kalau datanya ganjil. Kebetulan jumlah data kita tadi ada 12, maka otomatis dia genap. Kalau genap maka kita pakai rumus yang ini. Oke? Maka FE sama dengan, perhatikan N itu banyak data. FE sama dengan data K N-nya tadi banyak data ada 12, oke? Lalu per 2 ditambah dengan data K 12 per 2 ditambah, karena modusnya ada 2 maka langsung saja kita tulis di sini. Modusnya itu adalah angka 4 dan 7. Oke, ini dia jawaban untuk pembahasan soal kita kali ini. Nah, setelah video pembelajaran selesai, maka kita akan masuk kepada menu soal lagi dengan difficulty tertentu yang kita akan pilih. Di sini ada dua, yaitu easy dan medium. Misalnya kita pilih terlebih dahulu ya easy. Nah, untuk soalnya, di sini ada sebuah tabel di sebelah kiri dan juga pertanyaannya yaitu manakah nilai modus ulangan matematika kelas 6B. Nah, misalnya kita lihat saja untuk jawabannya. Kita ngasal dulu nih. Misalnya kita pilih 90. Salah untuk 90. Misalnya kita pilih 55. Salah. Misalnya kita pilih saja 60. Nah, benar. Ketika benar, maka akan ada bagan pembahasan. Kita tekan saja untuk bagan pembahasannya dan ini adalah pembahasan mengapa 60 adalah pilihan yang tepat. Modus data itu adalah data yang paling sering keluar. Nah, sebelumnya untuk mengetahui agar lebih mudah kita urutkan saja untuk datanya tadi. Maka jika diurutkan akan menjadi seperti ini. Dan jika kita lihat maka
nilai yang paling terbanyak muncul adalah 60. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 variabel yang timbul di sini. Nah, maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa modus dari nilai yang ada di kelas 6B adalah 60. Nah, setelah itu kita bisa tekan lagi untuk menu difficulty. Di sini tinggal medium yang kita bisa selesaikan karena isi sudah selesai. Kita tekan saja. Di sini ada bagan. Berapakah rata-rata ulangan matematika dari kelas 6B? Nah, misalnya kita pilih saja salah satu. A dulu kan, salah. Lalu kita lanjut kepada B, yaitu nah, indikasinya salah. Nah, misalnya kita pilih di D. Nah, benar. Kita tinggal melihat lagi pembahasannya untuk melihat penyelesaian dari kenapa D itu adalah pilihan yang tepat. Nah, kita lihat di sini untuk rata-rata dari data tunggal itu kita biasa gunakan rumus untuk X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn dibagi dengan N. Nah, maka dari itu kita bisa masukkan langsung datanya, yaitu 60 tambah 55 tambah 75 tambah 90 tambah 75 sampai seterusnya, terus dibagi 9 karena datanya ada 9. Maka dari itu akan menghasilkan 71,11. Dan setelah kita mengetahui pembahasannya, kita bisa kembali lagi kepada menu difficulty. Nah, selanjutnya karena telah selesai, maka kita bisa kembali kepada menu materi untuk melanjutkan materi yang kita sudah bahas. Nah, karena telah selesai untuk data tunggal dan data kelompok, maka kita akan lanjut kepada level 3 untuk pembahasan kita. Nah, kita bisa tekan langsung saja untuk level 3-nya. Masuk kepada level 3 yaitu ukuran penyebaran data. Nah, untuk materinya adalah ragam dan simpangan baku. Kita bisa langsung masuk saja. Seperti biasanya di awal kita akan melihat video pembelajaran terlebih dahulu dengan cara menekan mulai. Di awal soal kita diberikan sebuah data tunggal secara acak, oke, nilainya acak. Namun sekarang sudah kita urutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar, yaitu di mana datanya 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ingat, di awal kita diberikan data yang tidak teratur. Nah, sekarang sudah kita urutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar. Oke? Nah, baru setelah ini kita cari yang pertama yang ditanya itu ragam. Di mana ragam untuk data tunggal, rumus yang kita pakai yaitu S kuadrat sama dengan 1/N sigma I sama dengan 1 di atas N dalam kurung XI dikurang X bar lalu dikuadratkan. Nah, kalau kita lihat di sini ada X bar atau rata-rata, maka otomatis langkah awal yang harus kita lakukan, kita cari X barnya terlebih dulu atau nilai rata-ratanya. Caranya gampang sekali. X bar sama dengan kita jumlahkan saja terlebih dahulu semua data yang ada pada soal kita kali ini, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 lalu ditambahkan dengan 7 per banyak data. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sini dia per 6. Sama dengan, lalu kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Berapa hasilnya? Itu kalau tidak salah hasilnya 24. Nanti hasilnya itu 1 kali 28 berapa? Yaitu 28 lalu dibagi 6. Berapa hasilnya? Itu kalau tidak salah 4,666666 dan seterusnya. Maka kalau kita singkat itu boleh kita tulis 4,67. Nah, ini baru nilai ragam atau nilai bagian A yang kita dapat. Itu kita dapat 4,67. Oke? Setelah bagian A, kita masuk ke soal bagian B, yaitu tentang simpangan baku. Simpangan baku. Nah, kalau untuk simpangan baku gampang sekali. Kebetulan kita sudah mencari nilai ragam.
Oke, di mana rumus dari simpangan baku yaitu rumusnya adalah akar dari S kuadrat, di mana S kuadrat itu merupakan nilai dari ragam. Oke, kita dapat tadi 4,67. Maka simpangan bakunya yaitu adalah akar dari 4,67. Berapa nih akar dari 4,67? Yaitu lebih kurang nilainya adalah 2,16. Oke, ini dia jawaban untuk keseluruhan pertanyaan kita kali ini, yaitu tentang ragam dan simpangan baku. Nah, setelah video pembelajaran telah kita simak, maka kita akan lanjut kepada game soalnya. Di sini ada dua pilihan juga, yaitu medium dan hard. Kita bisa pilih salah satu. Yang pertama kita coba dulu yang medium. Nah, untuk mediumnya di sini ada tabel untuk soalnya dan juga pertanyaannya, yaitu varians dari data berikut adalah, misalnya kita pilih saja salah satu pilihan, yang ini 2,2. Salah. Kita pilih selanjutnya C, 1,2. Nah, benar. Maka itu kita langsung saja kepada pembahasannya. Untuk pembahasan kenapa C itu benar, di sini kita melakukan perhitungan varians data tunggal dengan cara menghitung rata-rata terlebih dahulu, yaitu kita cari untuk rata-ratanya terlebih dahulu dengan cara memasukkan frekuensi-frekuensi yang ada lalu dibagi dengan banyaknya frekuensi. Nah, di sini kita akan mendapatkan rata-ratanya yaitu 4. Selanjutnya kita masukkan kepada rumus untuk mencari varians dan kita akan mendapatkan notasi sebagai berikut. Lalu dibagi dengan 10 dan hasilnya akan menjadi 12/10. Dan 12 dibagi dengan 10 akan mendapatkan hasil 1,2 yang selaras dengan C, yaitu 1,2. Setelah selesai pembahasan, maka kita bisa menekan lagi menu difficulty. Nah, setelah semua soal selesai, maka kita sudah menyelesaikan semua level dari level 1, 2, dan juga 3. Maka dari itu kita sudah bisa menekan tombol off untuk permainannya. Jika kita tekan, maka akan masuk kepada menu terima kasih. Nah, karena sudah sampai di menu terima kasih, maka saya akan mengakhiri presentasi saya untuk sekarang ini tentang PowerPoint saya, yaitu Pandai. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.